Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Untuk mengawali pagi kita, marilah kita melakukan saat teduh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu di pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, bahkan hari baru untuk kami nikmati bersama. Kami mengawali hari kami ini dengan firman-Mu yang akan menjadi pedoman kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, suci kuduskan pemikiran dan hati kami. Ajarlah kami untuk mampu mengerti, bahkan melakukan firman-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Injil Yohanes 9 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Yang menjadi tema perenungan kita di pagi hari ini, yakni mengatasi duka bersama. Yohanes 9 ayat 1-3 berkisah tentang perjumpaan Yesus dan para muridnya dengan seorang buta sejak lahir. Murid-murid Yesus pada saat itu mempertanyakan siapa yang berdosa bila ada orang lahir cacat. Apakah orang yang cacat itu atau ayah ibunya? Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Karena bagi Yesus, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dapat terjadi pada orang-orang yang mengalami hal tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, selama masih tinggal di dunia, manusia sulit mengelak berbagai kedukaan, seperti sakit fisik maupun mental, gagal studi atau karir, maupun dalam berumah tangga, mengalami kecelakaan, berkonflik dengan sesama, sulit mencari pekerjaan, bangkrut dalam usaha, dan lain sebagainya. Ternyata dalam perspektif iman, penderitaan, pergumulan, dan aneka persoalan hidup terjadi justru karena Tuhan sangat mencintai manusia. Penderitaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan ia merupakan hakikat hidup manusia. Kepada murid-muridnya, Yesus pernah berkata, "Orang miskin selalu ada padamu." Pernyataan Yesus itu benar adanya. Di sekitar kita banyak orang yang menderita. Masyarakat kita begitu sering mengalami penderitaan, seperti banjir, longsor, gempa, panen yang gagal akibat serangan hama, penyakit, dan lain sebagainya. Selain itu, ada pula yang menganggur, lapar, sakit, dan tidak memiliki biaya untuk berobat. Keadaan ini pasti amat sangat menyengsarakan, bahkan menguras air mata. Saudara-saudariku, menghadapi kenyataan di atas, Tuhan memanggil kita sebagai gereja untuk menyatakan cinta kasih dan menghadirkan damai sejahtera kepada dunia. Dengan begitu, ketika kita mempedulikan penderitaan sesama, merupakan salah satu unsur dan bagian dari tugas kita. Bagaimanakah respon kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam mengatasi kedukaan yang dialami oleh sesama manusia? Terkadang kita merasa cuek, terkadang kita merasa tidak peduli dengan apa yang mereka alami. Ada beberapa macam sikap manusia terhadap kedukaan yang dialami sesama. Yang pertama,
yaitu sikap sakartis. Sikap sakartis di mana ada orang yang bisa tertawa melihat penderitaan sesama. Misalnya, melecehkan sesama yang sedang berduka. Ada yang senang bila musuhnya terkapar tak berdaya, dan ada juga yang mencari untung dari penderitaan sesama. Itulah sikap sakartis yang pertama. Dan sikap yang kedua ada apatis, di mana orang tersebut memandang penderitaan orang lain sebelah mata. Mereka turut membicarakan tetapi tidak mau ambil pusing. Mereka menolong tetapi tidak setengah hati atau dengan sikap pamrih. Artinya korban dijadikan sebagai objek untuk mendapatkan pujian. Ini sangat-sangat sering terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan di negara kita sendiri. Yang ketiga ada sikap humanis. Banyak orang peduli kepada orang yang menderita. Kepedulian itu didasari dari naluri kemanusiaan atau dorongan filantropis. Dalam keadaan tanggap darurat, orang menyampaikan simpati, mendampingi, mendengarkan, menolong, memberikan berbagai bantuan, dan mendoakan agar Tuhan meringankan penderitaan. Tindakan ini sangat mulia. Kita bersyukur bahwa banyak orang yang memiliki kepekaan sosial yang ada di sekitar kita, dan biarlah kita bisa menjadi salah satunya. Sikap yang terakhir ialah iman. Sikap iman ialah sikap yang didasari pengidentifikasian diri dengan Tuhan dan sesama. Peduli karena menyertakan diri pada sikap Allah yang peduli pada penderitaan manusia. Sikap iman dapat melahirkan empati, kepekaan terhadap duka sesama, dan tindakan yang mencerminkan keterlibatan Allah dalam mengatasi duka sesama. Karena dukamu dukaku menjadi keprihatinan Allah, maka dukamu dukaku menjadi duka kita. Bila begitu, menyampaikan simpati, mendampingi, mendengarkan, menolong, memberikan bantuan, dan mendoakan dipahami sebagai tindakan bagi diri sendiri. Hal yang membedakan sikap iman dari sikap humanis adalah dasarnya. Sikap humanis membawa kita pada tindakan menolong orang lain karena belas kasihan dan semangat kemanusiaan. Sedangkan sikap iman membawa kita pada pengidentifikasian diri dengan Tuhan sebagai dasar untuk mempedulikan sesama. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan peduli terhadap penderitaan manusia. Yohanes 9 ayat 1-3 mengatakan bahwa Tuhan melakukan pekerjaan besar dalam diri seseorang meskipun orang itu dianggap berdosa. Dalam hal ini, Tuhan memperhatikan setiap orang yang berduka di muka bumi ini. Tidak memandang apakah dia berasal dari agama lain, apakah dia berasal dari orang kaya atau orang miskin, apakah dia orang yang berdosa, tetapi semua orang yang mengalami kedukaan dan berharap kepadanya, itulah yang Tuhan pedulikan. Saudara-saudariku, sikap manakah yang Anda akan pilih? Dan langkah apa yang akan Anda tempuh? Firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat 4 mengatakan, "Bekerjalah selama hari masih siang, akan datang malam, di mana semua orang tidak melakukan apa-apa lagi." Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini senantiasa menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, dan terimalah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.